Apakah tadi dalam saya sudah simak beberapa pernyataan Ustadz. Saya sebagaimana di awal, manhaj Ustadz ini pun saya belum jelas antara tafwid atau itsbat, karena banyak yang dinukil oleh Ustadz ini justru minal mufawwidin semua ini. Oke, saya hanya ingin menjelaskan. Pertama adalah agar jelas, pertama tentang takwil saja. Saya ingin Ustadz menjelaskan tentang metode takwil. Metode takwil, apa itu takwil? Terus kemudian apa syarat-syarat daripada takwil? Terus kemudian lagi, apakah takwil minal qat'iyat atau minal dhanniyat? Artinya termasuk min babil ijtihad. Ingat Ustaz, bahwa akidah ini ada dua. Ada usul akidah dan ada furu'ul akidah. Usul akidah tak boleh beza. Antara Athariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah semua sama. Mereka berbeza, atau misalkan contoh Asy'ariyah dengan Maturidiyah atau dengan Athariyah berbeza hanya dalam furu'ul akidah. Nah, saya minta penjelasan dari Ustadz metode takwil, sehingga karena Ustadz tadi mengatakan belum ada kejelasan tentang takwil. Kemudian ketika ada takwil Asy'ariyah yang dianggap cocok dengan takwilnya Mu'tazilah, terus itu kemudian jadi bukti bahwa Asy'ariyah adalah Mu'tazilah. Jadi saya kejelasan dari Ustadz, jangan sampai hanya satu titik yang sama kemudian semua disamakan semua. Misalkan saya sholat menghadap kiblat, Syiah pun menghadap kiblat, Mu'tazilah menghadap kiblat. Apa dengan persamaan ini kemudian saya dianggap sebagai Syiah, Mu'tazilah, atau macam mana? Jadi kita harus membezakan antara metode takwilnya Mu'attilah, Jahmiyah, dan Mu'tazilah. Jadi saya minta Ustadz untuk menjelaskan itu semua agar tidak ada mubham dan lain-lain. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan kedua daripada Ustaz Muhammad. Menurut ayatnya, karena mungkin salah dengar ini, nanti saya mau diulang balik saya sendiri dulu. Saya kata hanya ini antara Asy'ariyah atau Asy'ariyah yang mengikut takwil Ahmad Musa dilakukan kembali. Tak ada masalah. Saya tidak katakan semua, maaf tapi Ustaz mengatakan semua tadi. Oh, saya tanya Ustadz, bukan menuduh. Tanya, beda dengan menuduh Ustadz. Tapi pertanyaan Ustadz dengan soal. Oh tidak, mohon maaf, saya bertanya. Bertanya Ustadz. Oke. Kemudian soalan saya berkaitan dengan takwilnya. Berkaitan dengan takwil, berkaitan dengan takwil. Sebelum pada sedikit orang saya berkaitan dengan takwil. Saya ingin tahu dari metode Ustadz tentang apa itu takwil. Dua, syarat-syarat daripada takwil. Dan mungkin juga nanti akan kita tahu mana takwil yang sahih dan mana takwil yang fasik. Nanti akan saya lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Baik, berkaitan dengan pertanyaan takwil ya. Jadi saya minta maaf, beritahu Ustaz, konsep takwil dalam sifat khabariyah tidak ada di kalangan ahli sunnah. Tidak ada. Ya. Oke, ini saya catat tidak ada. Kalau saya salah dibetulkannya. Baik. Yang kedua, takwil bila kita bicara semua kalimat takwil, yaitu lawannya adalah biasa sifatnya itu zahir ya. Zahir, lawannya takwil. Bila hakikat, lawannya majas. Itu biasanya yang saya perhatikan oleh bila kita sebagai takwil, mana lawannya zahir. Baik. Sebila kita hakikat, lawannya adalah majas. Sebila semua sebagai kalimah ini adalah takwil, mana itu maknanya berlawanan antara takwil dengan zahir saja. Baik. Kemudian bila faham kalimah zahir, kita faham perbezaan antara zahir dan perbezaan antara yaitu hakikat. Pada satu gangguan dia akan bertutup seolah-olah sama. Tetapi ketugasan dalam memahami kalimah zahir dan takwil, memahami konsep zahir dan takwil, memahami konsep yaitu hakikat dan majas, itu tepat perbedaan dia. Jadi contohnya kalau kita ada kalimah istawa, kalimah istawa, zahirnya akan pergi kepada 15 dua, maknanya tugas zahir tidak kembali kepada ahli lughah. Ketika ahli lughah melihat kalimah istawa tidak sesuai dengan Allah Ta'ala atau tidak sesuai dengan Tuhan, sebab lihat ada qarinah yang memalingkan makna zahir kepada makna yang lebih baik, atau memalingkan kalimah daripada makna yang muhtamal kepada makna yang rajih, kan?
Ketika dibandingkan ke situ, maka kita bagi namanya takwil. Sebab asal mana majas ialah mabudnya dia bagi mabudnya dia bagi mampu itu pasti Imam Sawi berkata Sawi katakan. So kita maklum dalam masalah majasnya ada banyak sangatlah di dunia. Farina terpun punya jamu, majas bil akli, majas mulakkab dan sebagainya ya. So saya masih 20 minit. Itu masalah masih ni. Jadi saya benar tadi. Baik, semasa Ustaz melihat kalimah zahir tentunya. Istawa baik, sekarang kalimah istawa ditafsir oleh ulama ada banyak makna. Banyak terjemahannya. Bukan makna terjemahan banyak. Jadi bila dilihat gurungan yang melihat sesungguhnya kalimah istawa itu tidak sesuai dengan Tuhan, maka dia tak boleh. Jangan sebab ada istihalah katanya. Allah alam saya kata. Tetapi saya tidak pernah melihat lantaran di mana Imam Sunnah, Imam Malik dan sebagainya menterjemah atau mentakwil kepada mana istawa tadi. Maknanya bila mereka tidak mentakwil kepada istawa, seperti itu, maka kembali kepada hakikat kalimah istawa, kekandungan istawa. Dan itu sebab diterjemahkan oleh hadis Rasulullah SAW. Dan banyak di kalangan sahabat-sahabat dan di kalangan tabi'in lebih mengekalkan kalimat istawa yang sifatun lillah ta'ala. Allah alam saya kira. Saya itu untuk jawaban saya. Cukup ini? Ya. Oke. Ustaz belum menjawab pertanyaan saya. Saya minta metode takwil dan syarat-syarat takwil sehingga nanti saya akan tahu mana al-farqu baina takwil as-sahih wal fasid. Ustaz belum menjawab sama sekali. Oke, karena Ustaz lari kepada masalah zahir. Saya tanya lagi Ustaz, ini memperjelas, bukan pertanyaan baru. Yang Ustaz maksudkan ini adalah zahir tarkibi atau zahir ifradi. Dalam masalah Ustaz ijra' ala zahirihi. Saya tanya. Zahir tarkibi atau zahir ifradi. Karena dalam masalah ini harus diperjelas. Ada zahir tarkibi, ada zahir ifradi. Dan saya tak perlu menjelaskan kepada Ustaz bagaimana manhaj Ahlussunnah versi saya. Tapi saya tanya dulu. Ingat bahwa Ibnu Taimiyah maupun Ibnu Qudamah mempunyai sedikit metode yang berbeza dengan Asy'ariyah dan lain-lain. Tapi sebenarnya tidak bercanggah. Asal kita tahu ketika Ibnu Qudamah mengatakan tidak ada takwil, kita harus tahu dulu metode daripada Ibnu Qudamah. Nah, untuk memperjelas ini saya tanya Ustaz dulu. Yang Ustaz jelaskan tadi masalah zahir itu zahir tarkibi atau zahir ifradi? Maaf, saya minta maaf, istilah yang saya ambil daripada kitab Sultan ataupun kitab usul tafsir ataupun Oke Ustaz, berarti Ustaz begini Ustaz, saya jelaskan. Dalam masalah ini sangat jelas sebenarnya dalam masalah ini. Kalau metode dalam masalah ini, kan sudah saya siapkan pertanyaan-pertanyaan kunci daripada manhaj ini untuk memperjelas manhaj isbat atau tafwid. Jadi pertanyaan ini pertanyaan kunci. Oleh karena itu dikatakan as-su'al nisful ilmi. Buat apa saya bertanya yang tidak pokok-pokok? Saya pertanyaan pokok. Oke, saya perlu jelaskan kepada Ustaz karena Ustaz tidak bisa menjawab. Zahir tarkibi adalah zahir sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah. Al-zahir ma yasbiqu ilal fahmi as-salim haqiqatan kana au majazan. Haqiqatan kana au majazan. Ini manhajnya Ibnu Qudamah yang banyak dipersalahkan oleh diikuti tapi tidak 100%. Ternyata zahir menurut Ibnu Qudamah pun kadang-kadang majaz. Nah, zahir ini disebut zahir tarkibi karena melihat qarinah dan melihat as-sabiq wal lahiq. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an sekali lagi tidak ada dhalalah, tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau berbicara tentang zahir ifradi, ini lain. Dan inilah yang dimaksudkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka menafikan zahir. Dan Ustaz tidak bisa menjawab dalam pertanyaan ini. Terima kasih, tidak perlu karena Ustaz tidak bisa membezakan, jadi saya pertanyaan yang lain saja.